share di anu ya, sudah saya share di Spada. Jangan lupa hari ini kita tetap absen di Spada. Baik, kalau kemarin di pertemuan berapa setelah UTS itu kalau pertemuan ke-16 itu kita membahas tentang modelan matematis, 17 peristiwa perpindahan massa dalam satu tangki berpengaduk. Kemudian yang kemarin pertemuan 18 itu adalah perpindahan massa yang terjadi dalam tangki berpengaduk, tangki pencampur maksudnya gitu. Sekarang kita melibatkan tangki berpengaduk yang terjadi perubahan suhu. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan kalau dalam suatu sistem, ya dalam suatu sistem ada perubahan massa, bisa secara fisis atau secara kimia. Kalau fisis terjadi perubahan fase, kalau kimia bisa terjadi karena adanya reaksi kimia. Maka di dalam sistem bisa kita susun persamaan neraca massa. Tools yang pertama dari chemical engineering tools, ya tidak. Jadi kata kunci dalam satu sistem bisa kita susun neraca massa ketika apa? Di dalam sistem ada perubahan massa, bisa terlihat dari indikatornya adanya perubahan konsentrasi. Baik, sekarang kita masuk ke di sini ada kata-kata pencampuran dalam tangki pengaduk yang melibatkan perubahan suhu, ya toh. Kalau dalam sistem itu ada perubahan suhu, atau sebenarnya kalau di chemical engineering tools itu adalah neraca energi ya, neraca energi. Berhubung energi itu bentuknya banyak banget, panas, usaha, energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, dan sebagainya. Maka di MTK nanti yang banyak kita gunakan adalah energi dalam bentuk panas. Nah, indikator di dalam suatu sistem itu bisa kita susun neraca energinya, salah satu bentuk energi adalah panas, maka kita bisa menyusun persamaan neraca panas, ya toh. Jadi kalau di dalam sistem ada perubahan massa, maka kita bisa menyusun neraca massa. Tapi kalau di sistem ada perubahan suhu, maka di dalam sistem bisa kita susun neraca panasnya. Karena panas itu adalah salah satu dari bentuk energi. Karena bentuk energi kan banyak di Indonesia Raya. Baik, sekarang dasarnya kita menyusun persamaan neraca panas, karena yang banyak kita bahas adalah energi dalam bentuk panas, indikatornya adanya perubahan suhu. Tadi kalau kita mau menyusun neraca panasnya, maka bentuk neraca panasnya di dalam, ingat ya, energi itu atau neraca panas tidak ada neraca panas komponen. Yang kita susun ya neraca panas keseluruhan. Tidak ada neraca panas komponen. Kalau misal di dalam sistem ada komponen A, B, C, D gitu. Kalau neraca massa bisa kita susun neraca massa komponen. Tapi kalau di dalam sistem itu ada perubahan suhu, maka yang kita susun adalah neraca panas. Bentuknya seperti ini persamaan. Jadi tidak ada neraca panas komponen, nggak ada. Ya istilahnya neraca panas gitu aja. Nah, bentuk neraca panas yang kita gunakan di sini adalah seperti di persamaan neraca panas, neraca massa, yang neraca massa total atau neraca massa yang tidak ada perubahan bentuk massa. Nah, seperti ini kan kita bisa menggunakan bentuk persamaan 1 atau 2. Kalau persamaan 1, kalau yang kita susun itu adalah neraca panas, maka satuan masing-masing dari input ya banyaknya panas, output juga banyaknya panas, tergantung satuannya apa. Itu ya tidak, tergantung satuan yang kita gunakan, satuan SI atau satuan British, ya toh. Kalau satuan British, kalau British kan BTU gitu. Kalau apa namanya, kalau satuan panas, kalau dalam satuan SI bisa kita berdasarkan sebenarnya ada apa ya, satuannya bisa kita gunakan kalori, kilokalori dan sebagainya. Maka ini satuannya adalah input, output satuannya panas, outputnya juga satuan panas, dan akumulasinya juga satuan panas. Kalau kita gunakan bentuk 1, kalau kita susun persamaan neraca panas menggunakan bentuk 1 sebelum menyusun, maka waktunya perlu kita setting seperti yang saya jelaskan sebelumnya.
Tapi kalau kita menyusun neraca panasnya itu menggunakan persamaan 2 dalam bentuk rate of input kurangi rate of output sama dengan rate of accumulation. Masing-masing satuannya ini adalah panas per waktu. Tergantung dari satuan yang kita gunakan, mau British atau satuan SI. Jadi rate of inputnya ya satuan panas per waktu. Rate of outputnya juga panas per waktu karena dalam bentuk rate. Atau yang untuk laju akumulasinya ya satuannya panas per waktu. Nah, kapan kita menyusun neraca panas bentuk 1 dan 2 gitu. Kalau menyusun persamaan neraca panas 1 dan 2, kalau yang 1 tadi sudah saya jelaskan, sebelum menyusun maka setting waktunya kita tentukan. Kita mau menghitung neraca panas dari jam 1 sampai jam 2 atau dari T sampai T plus delta T. Nah, artinya waktu yang kita butuhkan adalah selama delta T. Tapi kalau bentuk 2, maka kita tidak perlu menyusun setting waktunya sebelum menyusun neraca panas. Karena ini sudah dalam satuan rate of input dikurangi rate of output sama dengan rate of accumulation. Jadi satuannya sudah per waktu. Nah, kalau neraca panas juga ada istilah neraca panas total ya, karena kita energinya di sini yang kita gunakan adalah yang berbentuk panas. Nah, ini salah satu bentuk energi adalah satuan adalah panas, tadi sudah saya jelaskan. Baik, sekarang kita lihat soal berikut. Jadi kita sekarang masuk ke tools yang kedua. Ada perubahan suhu, maka kita bisa menyusun persamaan neraca panas. Baik, sekarang kita lihat soal nomor 1. Ada sebuah tangki, mula-mula berisi 1000 liter ya, suhunya 50 derajat Celcius. Suatu saat dengan ada air sebanyak 30 derajat Celcius suhunya dimasukkan ke dalam tangki. Suatu saat air dengan 30 derajat Celcius dimasukkan ke dalam tangki dan pada saat yang bersamaan dikeluarkan. Gimana? Masa juga dong? Enggak apa-apa. Ya nak, nganu nulis angel aku mbak ngetik sing repot banget. Nak siji ini sana ora, dadak anakku tak undang, dia pencetin ini ke sana mau jadi repot banget. Lah wingi kan kon gawe laporan kelulusan 1 tahun. Karo Budani wis rampung wis tak kirim jangan purba, Mbak. Kelulusan tahun. Laporan Lah kan aku dari Agustus 2020 sampai September 2021 akan nganggo data pendadaran tak lapornya aja wis tanggalnya telepon 8 ngetik tanggalnya ku ngeridik aduh anak dek sini tanggal pendadarannya kan dadak nyusun wong nanti 183 kan rong semester kan 96 tambah piro mbak? Oh mbak terus kan kalendernya kan masuk ke? Iya tentang ono judul karo pembimbing, karo penguji. Nek lagi syarat maksud iki. Wis tak kirimno jaman purba. Lah mungkin iku saka aku dikirimno wong aku ngirimno rong mingguan ke. Aku ngirim surat, Pak. Kalau mungkin udah ngirim kan lulusan. Terus menaiki surat profile anu berbentuk itu apa? Laporan lulusan draftnya seperti ini. Jadi ada tanggal pendaftaran, penguji, pembimbing sama. Oh, lah kok budane njaluk aku. Amin aku. Lah yo wis tak kirimno 10 dina kepungkur Mbak. Mati aku. Lah iya, tapi tak dhewe wis tak susun tanggale. Berarti sampai kapan? Dari Agustus 2020 sampai September 2021. Hah? Oh, wangi sing 1 tahun kepungkur Mbak. Dari Agustus 2020 sampai September 2021. Orang pulau. Bentar ya, ini urusan pendadaran. Karena wis tak kirim mungkin aku wis ngirimno ke depane digawe ngono Mbak, wis tak nritik. Sampai September 2021.
Berarti mulai Oktober beratnya seperti ini. Terus kita ganti ke Mbak kita kirim ke sana. Terus surat kunjungan ke fakultas. Nah, mulai September, Agustus, September, Mbak. Mulai Agustus, September draftnya seperti ini. Ya berarti tinggal diinput wae. Wis nah arepane aku di file sing wis tak kirim nang. Oh, lah kon jaluki aku. Wis ora jelas ya, Mbak. Wis 10 dina kepungkur, Mbak. Wis tak rampungna, wis tak remene kemadian cuci jempol karo Budani. Wis rampung, wis suwe banget. Mungkin ngono. Bentar ya, ini urusan. Nah, ya berarti disian. Allah Akbar. Itu ndelok kapan? Enggak kira, Mbak. Wis pas bar aku tiba wis suwe banget. Wis ana anak 10 dinonan, wis rampung. Wis rampung malah dia cumi jempol karo dilok karo Mbak Titani. Wis rampung. Nah, ono berarti kan ora tunggal. Lah yo aneh yo. Mungkin yang lain. Itu karena Budani langsung dari aku. Aku mungkin. Oh, baik. Ya, kita mau gantian kuliah. Oh, dari itu. Tapi kayak Budani bisa ya, Budani lagi itu ya. Ayo mulai kuliah ya. Baik, di sini di dalam tangki sudah ya. Di dalam tangki dimasukkan air dengan laju yang sama dengan laju alir yang keluarnya, yaitu 20 liter per menit. Jadi ada air masuk ke dalam tangki sebanyak 20 liter per menit. Yang keluar juga 20 liter per menit. Densitas dan kapasitas panas di sini dalam satuan kapasitas panas itu adalah satuan joule. Ini kita pakai satuan SI ya. Joule kilogram derajat Celcius dianggap tetap. Rho dan CP-nya dianggap tetap. Panas yang hilang ke sekeliling diabaikan. Dan di dalam tangki dilakukan pengadukan sehingga komposisi di bagian di dalam tangki itu sama. Di sini diminta untuk menentukan persamaan matematis yang menyatakan berisik banget ya. Yang menyatakan hubungan antara suhu air di dalam tangki dengan waktu. Ya toh. Ramai banget ya. Kayak pasar tiba. Enakan di rumah saya sebenarnya. Tapi ini saya harus ke kampus ada rapat. Nah, diminta juga menentukan ketika waktunya 1 jam berapa suhu air di dalam tangki. Baik, sekarang kita lihat ya. Di sini ada air sebanyak 20 liter per menit keluar. Ini enggak laporan ya, Mbak. Berapa sampai tahun 2020? Apa emang, Mbak? Ini berarti sing gawe aku. Wis rampung. Tapi ini
itu. Oh, saya berarti wis bentar ya. Untuk kedepannya orang ya nomor mahasiswa, nama mahasiswa, nomor mahasiswa, judul, penguji, pembimbing, tanggal pembimbing, iya terus tanggal pendaftaran. Orang berarti di sesok penambahannya ke depan nih. Ya wes Agustus September serangkong tak berikan kemudian nih zaman purba lo. Iya wes ada Mbak, ntar ya. Iya Mbak, tak kayak file lagi sampean. Engko iki. Ntar ya Dek, ntar. Wah ke, usah Indonesia Raya Mbak. Oleh ngetek ini Saya lagi tahun 2020. duwe lah bang, ya juga dan sebagainya kan aku duwe, cuma ketika sing butuh nak nganggo sip-sipan ini kan aku dadi anakku apa bojoku sing mencet. Makanya Mbak wis rampung. Ora enak predikat makanya sesuk kok nambahi. Ya toh Mbak malah alhamdulillah. Mungkin data AMI loh Mbak. Nah, data AMI kan butuh, mungkin kono kan butuh nih mergo. Nah, kan beda detik iki. Iya, saya iki. Iya, Melmet. No, laporanku diajuin jempol sama di love iki lho. Iki terakhir ini. Iya, aslinya ngono. Surat mau ya Mbak Ses? Aku kan mau surat lama. Nah, Orang nambari surat Mbak. Loh Mbak, aku kan diatungi jempol karo Lia. Serahkan nih Ibu. Data lulusan. Ini Mbak Ses udah bikin data Ya, tapi sing September Oktober toh. Ya, makanya sih selanjutnya kan gawenya nih mungkin Mbak. Nah, iya toh, ini persis. Oh, anakku ditakirin Mbak Norwi ya, Mas Haji. Loh, langsung diacungi jempol toh, zaman korban. Ya toh, wis tak gawe Mbak kita Mbak. Waduh kok Mbak. Cuma sing tak gawe mergo sing September Oktober. Sebentar ya, Dek. Kuliah. Nah. Mbak. Nah, podo. Cuma kan aku mergo datane sing duwe, tapi tak lho iki men aku ngene. Beda dengan ngene Mbak Normi. Dan apa-apa aku kabeh tarif. Lho Mbak, iki wis to. Lho, kan formatnya kayak gini. Judul iki kayak gini. Dari Oktober sampai dari Agustus sampai 2021. Aku memang tutup apa-apa tak kerjaan Mbak. Nah makanya Budan nih seneng banget langsung tak gawe mergo kan aku butuh kompilasi. Ayo apa-apa aku lo cepet kok. Aku megah no Mbak. Alhamdulillah matur nuwun sangat Kak Sis. Loh itu langsung tak kirim tung langsung cepet. Saiki dikirim bengi tak rampung nih langsung tak kirim. Lah ya harga data pendaftaran kan kami tak tambah nih. Terus nambah tanggal pendaftaran, berarti wis tak urut Mbak. Cuma ora urut mahasiswa karena aku ngurutnya berdasarkan tanggal kelulusan ya tidak. Iya. Belum masalah aku. Lah berikutnya kan ngono Mbak KPDDT. Sip, ya tau gitu. Ya. Baik. Maaf ya. Ini karena sambil kerja. Nah, sekarang air masuk, air keluar. Jadi di dalam tangki di sini itu hanya ada satu komposisi. Berhubung air masuknya itu 20 liter per menit, keluarnya juga 20 liter per menit, maka di dalam tangki itu tidak terjadi perubahan massa. Ya toh? Karena tidak terjadi perubahan massa, maka kita tidak perlu menyusun neraca massa. Ya toh, karena airnya masuk sebanyak 20 liter per menit. Keluarnya 20 liter per menit. Maka di dalam tangki ini tidak terjadi perubahan massa.
Sebenarnya tidak perlu kita susun neraca masanya, tidak ada neraca masa yang masuk 20 keluar 20 kok. Berarti dalam sistem tidak ada perubahan massa. Yang ada apa? Karena yang masuk itu 30 derajat Celcius, air masuk, tetapi di dalam sistem ada air yang suhunya 50 derajat Celcius. Maka otomatis di dalam tangki akan terjadi perubahan suhu. Betul tidak? Airnya itu kan di dalam tangki berisinya 50 derajat Celcius mula-mula. Tapi setiap saat ada air dengan suhu 30 derajat Celcius dimasukkan. Maka apa yang terjadi di dalam tangki? Yang terjadi di dalam tangki hanya ada perubahan suhu, tanpa ada perubahan massa. Jadi bentuknya adalah ini. Jadi yang kita susun itu adalah persamaan neraca panas. Betul ya? Saya ulangi lagi. Di dalam tangki kan tadi isinya mula-mula 1000 liter. Suhunya 50 derajat Celcius. Ada air suhunya 20 derajat. Suhunya 30 derajat Celcius dengan laju 20 liter per menit dimasukkan ke dalam tangki. Dikeluarkan juga dari dalam tangki itu 20 liter per menit. Maka di dalam tangki, di sini karena hanya ada satu komponen ya, yaitu air, masuknya 20 liter per menit, keluarnya 20 liter per menit. Maka otomatis di dalam tangki tidak terjadi perubahan massa. Yang ada apa? Perubahan suhu. Kenapa ada perubahan suhu ya? Karena di dalam tangki suhunya adalah 50 derajat Celcius. Masuknya 30. Maka begitu air masuk, maka di dalam sistem akan ada perubahan suhu. Baik. Nah, sebenarnya tadi saya sudah mengatakan di dalam sistem tidak akan ada perubahan massa ya. Sehingga sebenarnya yang di sini itu tidak perlu kita susun. Neraca massa di dalam tangki tidak perlu kita susun. Karena yang masuk 20 keluar 20. Tapi di sini saya hanya menunjukkan ke Anda. Jadi betul. Maka volume air kita di dalam tangki tetap 1000 liter. Sebenarnya ini tidak perlu kita susun ya. Karena di dalam sistem itu masuknya 20, keluarnya juga 20. Sehingga di dalam sistem itu tidak ada perubahan massa. Sebenarnya ini tidak perlu kita susun. Baik, sekarang kita akan menyusun persamaan neraca panas. Ya toh, karena volume di dalam tangki tetap 1000 liter. Sekarang kita akan menyusun neraca panas. Bentuk panas itu ada dua ya, ada panas sensibel, ada panas laten. Nah, kapan panas sensibel kita gunakan? Ketika di dalam sistem ada perubahan suhu. Anda catat. Nah, kapan ya di dalam sistem itu ada panas sensibel? Ketika di dalam sistem ada perubahan suhu. Mau suhunya naik, mau suhunya turun, pokoknya kalau di dalam sistem itu ada perubahan suhu, maka panas yang kita libatkan itu adalah panas sensibel. Rumus panas sensibel tahu enggak? Panas sensibel itu adalah massa kali kapasitas panas kali perubahan suhu, MCP dt. Ya toh? Jadi panas sensibel itu adalah MCP dt. Nah, jadi kapan ya dalam suatu sistem kita susun, kita libatkan panas sensibel, sudah tahu ya, ketika di dalam sistem ada perubahan suhu, maka besarnya panas sensibel untuk menghitungnya berapa? Ya pakai ini, Q sama dengan, Q itu laju alir panas ya, Q M CP dt. Saya tulis ya. Jadi panas sensibel itu adalah Q sama dengan M CP
kali delta T. Nah, M-nya berarti karena Q satuannya apa? Q itu laju alir panas. Maka satuannya adalah panas per waktu. Tolong dicatat ya, karena saya tidak menuliskan di atas. Nah, karena di sini Q itu adalah, ingat, Q itu adalah laju alir panas. Satuannya apa? Panas per waktu. Maka M kita apa? M kita adalah massa per waktu. Massa per waktu. Kali CP. CP satuannya apa? CP satuannya tadi seperti yang ada kita lihat dulu. Nah, ini CP kita satuannya adalah ini. Berarti panas per massa satuan suhu. Ya tahu panas. Ini pakai joule karena kita pakai satuan SI. Joule kilogram derajat Celcius. Jadi sekarang kita masukkan. Berarti massa kita adalah massa per waktu kali CP. CP kita tadi apa satuannya? CP satuannya adalah panas per massa kali satuan suhu, misal derajat Celcius, kali DT. DT satuan suhu, berarti derajat Celcius. Coba kita coret. Ini massa dengan massa habis. Berarti satuan panas derajat Celcius dengan ini habis. Maka betul satuannya menjadi apa? Panas per waktu. Betul ya? Jadi kalau di dalam sistem itu ada perubahan suhu, maka kalau di dalam sistem ada perubahan suhu, panas yang kita libatkan adalah panas sensibel. Panas sensibel itu terjadinya kalau ada kenaikan suhu atau penurunan suhu. Bisa pendinginan atau pemanasan. Itu ya. Apakah bisa dipahami? Apakah bisa dipahami? Baik. Nah, sekarang kita akan menyusun neraca panas di dalam tangki. Di dalam tangki, apakah ada perubahan suhu? Jelas ada. Ya, di dalam tangki ada perubahan suhu. Kenapa kita bisa mengatakan perubahan suhu? Karena tadi suhunya adalah 50. Mula-mula 50. Suhu air yang dimasukkan itu adalah 30. Begitu mereka bercampur, maka suhu di dalam tangki menjadi turun. Maka panas yang kita libatkan adalah panas sensibel. Yang kita libatkan ini saya hapus ya biar tidak ganggu. Maka panas yang kita libatkan adalah panas sensibel. Berarti MCPDT. Berarti yang kita gunakan bentuk neraca panasnya apa? Bentuk neraca panasnya apa? Ya ini, rate of input dikurangi rate of output sama dengan rate of accumulation. Jadi satuannya apa? Menjadi panas per waktu. Panas per waktu. Coba kita lihat. Kita pakai MCPDT ya, karena ada perubahan suhu. Berarti yang masuk adalah, karena kita mau MCPDT, karena sensibel. Yang masuk adalah 20 liter per menit airnya. Supaya menjadi satuan massa, maka kita kalikan dengan densitas. Densitasnya adalah rho. Satuannya kilogram per liter. Kali CP. CP tadi satuannya kan joule per kilogram derajat Celcius. Ya toh? CP kita tadi satuannya apa? Joule per kilogram derajat Celcius.
karena kita pakai satuan SI. Nah, kali delta T. Delta T-nya berapa? Ingat, suhu yang masuk itu adalah 30 derajat Celcius. Suhu yang masuk kan 30 derajat Celcius. Maka besarnya suhu kita adalah 30. Nah, delta T-nya berarti suhu masuk dikurangi dengan suhu referensi. TR di sini adalah suhu referensi. Tergantung suhu referensi Anda mau pakai berapa. Tergantung dari satuan dari CP-nya. Biasanya 25 derajat Celcius. Jadi T referensi kita itu tergantung mau berapa. Silakan. Saya menuliskannya hanya TR. TR di sini adalah konstanta. Sekarang dikurangi laju alir panas yang keluar. Laju alir panas yang keluar juga sama. Kita menggunakan panas sensibel. Suhunya berapa? Masanya berapa? Karena yang diketahui adalah satuan debit, maka perlu kita kalikan dengan apa? Maka perlu kita kalikan dengan rho. Berarti menjadi bagaimana? 20 kali rho, 20 liter per menit ya. Kali rho, rho satuannya apa? Kilogram per liter. Kali CP, kapasitas panas. Satuan CP kita tadi adalah Joule per kilogram derajat Celcius. M CP/dt ya, ini M. Kali CP. CP satuannya apa? Joule per kilogram derajat Celcius. Kali delta T. T kita yang keluar dari tangki belum diketahui. Ya tidak. Suhu di dalam tangki setiap saat berubah. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa suhu kita itu adalah fungsi waktu. Ya tidak. Suhu kita adalah fungsi waktu. Nah, sekarang suhu kita adalah fungsi waktu. Berarti 20 kali liter per menit kali rho kilogram per liter kali CP, satuannya tadi apa? Joule per kilogram derajat Celcius. Kali delta T. Delta T kita berarti suhu yang keluar dari tangki dikurangi T referensi. Ya toh? T referensinya terserah Anda mau pakai berapa. Ini kita biarkan TR. Jadi TR itu adalah konstan. Adalah konstan. Nah, ini adalah besarnya laju alir panas yang keluar. Sama dengan laju akumulasinya. Kalau laju akumulasi, itu kalau yang kita neracakan adalah neraca panas, berarti laju akumulasi itu sama dengan besarnya perubahan panas terhadap perubahan waktu. Iya tidak? Jadi kalau laju akumulasi massa, ya sama dengan apa? Perubahan massa terhadap perubahan waktu. Berhubung yang kita neracakan di sini adalah neraca panas, maka besarnya laju akumulasi panas ya sama dengan perubahan panas terhadap perubahan waktu di dalam tangki. Nah, sekarang panas setiap saat di dalam tangki berapa? Besarnya panas setiap saat di dalam tangki. Ya toh, maka satuan di sini perubahan panas satuannya harus panas. Kemarin kayaknya ada yang menanyakan tentang massa ya di laju akumulasi, ada yang WA ke saya.
Nah, berarti di sini, D ini adalah perubahan panas. Berarti ya besarnya apa? M, CP, DT. Satuan perubahan panas harus panas saja ya, karena di sini ada perubahan waktu. Di sini ada perubahan waktu, sehingga kita tahu besarnya panas kita setiap saat di dalam tangki, karena suhu itu selalu berubah terhadap waktu, maka Anda bisa mengatakan besarnya panas setiap saat di dalam tangki itu apa? Ya, V kali Rho kali CP kali delta T. Maka ini adalah volume kali Rho kali CP kali delta T dibagi dengan DT waktu. Sehingga persamaan kita menjadi ini. Persamaan kita itu menjadi ini. Persamaan kita menjadi ini. 20 karena Rho dan CP adalah konstanta. Di sini sudah diketahui. Rho dan CP itu adalah konstanta. Ya toh? Sehingga Rho dan CP di semua suku bisa kita coret. Saya tulis ya. Berarti Rho CP di setiap suku bisa kita coret. Ini habis, ini habis, ini habis. Sehingga persamaan kita menjadi bagaimana? Karena Rho dan CP-nya adalah konstanta, maka Rho dan CP di setiap suku, karena ini kita bagi semua, ini kita bagi dengan Rho kali CP. Ya kan? Sehingga persamaan kita menjadi bagaimana? Ya ini, 20 kali 30 min T referensi. Dikurangi 20 kali T min T referensi. Bentuknya adalah sama dengan ini. Berarti ini adalah panas masuk, ini panas yang keluar. Tapi Rho dan CP-nya sudah dicoret. Sama dengan apa? Tadi. Maka menjadi D kali V kali T min T reference dibagi dengan DT. Ini kita peroleh dari laju akumulasi panas. Kita peroleh dari laju akumulasi panas. Sehingga kita mendapatkan bentuk ini. 20 kali 30. Berarti 600. 20 dikurangi T referensi kali ya, maka menjadi negatif 20 T referensi. Yang suku ini berarti 20 kali T. Yang ini menjadi positif 20 T referensi. Sama dengan apa? Nah, berarti kita menjadi bentuk ini bentuk derivatif ya. Bentuk ini adalah bentuk derivatif, bentuk turunan. Sehingga kita mendapatkan, karena itu adalah bentuk derivatif, maka turunannya kan kita cari. Maka menjadi apa? V kali sebenarnya DT ini, kalau kita punya gini ya, kalau kita punya kan V sebenarnya kali D, saya tulis T min T reference dibagi dengan perubahan waktu DT plus apa? T min T reference min ya ini ya kali DV per DT ya toh. Nah, turunan ini apa? Turunan D T min T reference. T referensinya kan konstanta. Maka karena konstanta kalau diturunkan kan 0.
Maka bentuk ini menjadi ini yang saya tulis. Jadi bentuk ini itu kita peroleh dari ini. Ya. Nah, bentuknya adalah V kali DT per D waktu. Plus ini T mente reference kali DV per DT. Tadi di dalam tangki itu kan tidak ada, ini saya hapus ya, yang saya ret-ret ya. Saya hapus dulu nggih. Saya hapus dulu. Nah, berarti sekarang maka kita mendapatkan bentuk ini. Volume kita di dalam tangki, tetap ya, karena laju alir yang masuk dan yang keluar sama-sama 20 liter per menit. Tadi kan dari neraca massa total sudah kita dapatkan bahwa volume kita tetap. Sebenarnya kalau ini tidak disusun neraca massanya nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena di dalam tangki tidak ada perubahan massa. Sehingga persamaan kita menjadi ini. Ya toh? Karena dV per dt-nya 0. Ya toh ini? Karena kenapa kok dV per dt-nya 0? dV per dt-nya 0 karena di dalam tangki tidak ada perubahan massa. Sehingga menjadi bagaimana? P kali dt per d waktu. Volumenya tetap sebesar berapa? Volumenya tetap sebesar 1000. Akibatnya apa? Maka negatif 20 TR, positif 20 TR adalah habis. Sehingga persamaan kita itu menjadi ini, ya toh. Persamaan kita menjadi 600 minus 20 T. Sama dengan 1000 kali dt per d waktu. Bentuknya adalah sama dengan ini. Nah, sehingga sekarang ini kita bagi dengan 20. Ini kita bagi dengan 20 ya. Maka 600 dibagi 20 menjadi 30. Minus T. Ya toh. 1000 dibagi 20 adalah sama dengan 50. Kali dt per d waktu. Betul ya? Ini PD kita PD apa? PD kita adalah PD tingkat 1 dan berpangkat 1. Betul ya? PD kita adalah PD tingkat 1 dan berpangkat 1. Betul ya itu ya? Tetapi PD kita itu adalah PD tingkat 1 dan berpangkat 1 dengan apa? Masih ingat bentuknya seperti ini? Maka PD kita adalah PD tingkat 1 dan berpangkat 1 dengan apa? Variabel yang tercampur. Ya tidak? Kalau bentuknya seperti ini kan variabelnya tercampur. Cara mencarinya bagaimana penyelesaiannya? Maka harus digunakan metode pemisahan variabel. Betul tidak? Maka semua variabelnya harus dipisahkan dengan separation of variable. Maka metodenya adalah metode separation. Oh, aku ngirimnya tanggal 11 Oktober ya, Mbak. Nih, itu. Udah nih, wes tak kirim berarti wes seminggu yang lalu toh. Saya tanggal loro ya toh. Wes. Wes dikai wes. Ya, saya Oktober tahun piro? September 2021. Oktober toh. Iya, dengan file ngono ku tata. Iya, wes kok gampang nek iku. Sing wis iki wis diatungi jempol lho, Pak. Ya, wis rampung.
Aku di datanya kan tinggal tak pluk-pluk. Nggak ada file pendadanan, terus dikirim kok Gusti Atungi Jempol. Ngomong, Bu. Nah, ini metodenya dengan metode apa tadi? Pemisahan variabel. Maka kita kalikan DT, kita bagi dengan 30 min T. Sehingga PD kita ini menjadi ini. Kalau dengan metode separation of variable, maka nak D3 urung Mbak Rina, tapi aku budane nggak komentar apa-apa nih aku. Jalan Bu Rina aja. Data pendadarannya kan kemudian di arsip, ben plak-pluk Mbak Naura jegrak no. Ya, jadi 3. Ya, nah aku kan D3 gak nanti dikai file, ya 13, nanti dikai file. Aku ngomong pada judul S1. Jadi nggone D3 dijalukno Mbak Rina wae. Menang wae kok. Karena kan mungkin udah dilaporno apa Mbak? Mungkin lah. Judul skripsi kan enggak duwe. Anane mau kerja praktek. Nah, maka ini datanya ini. Ini jelas PD tingkat 1 dan berpangkat 1 dengan variabel yang sudah terpisah. Maka solusinya bagaimana? Karena PD kita ini adalah sudah mempunyai 1 perubah bebas dan 1 perubah bebas. Kita PD kita ini adalah PD dengan 1 perubah bebas dan 1 perubah tidak bebas. Maka untuk menyelesaikannya langsung diintegralkan. Integralnya pakai integral apa? Integral tertentu. Integral tertentu. Tadi sudah diketahui. Ketika waktunya mula-mula, maka suhu di dalam tangki berapa tadi? 50 ya. Ketika waktunya mula-mula, suhunya di dalam tangki adalah 50. Ketika waktunya tertentu, maka suhunya juga tertentu. Sehingga hasil integralnya menjadi bagaimana? Integral kita karena DT per 30 min T. Maka hasil integralnya, selamat berjuang Pak Adi. Min T 30 karena tak anggota Mbak tak jajah Pak Adi. Negatif len 30 min T dengan batasan ini T per 50 Pak Adi jadi terusir ya karena saya kuliah di sebelahnya. Ruangannya tidak memungkinkan kan, makanya kalau ada yang ngobrol tidak kondusif. Nah, sekarang hasil integral kita apa ini? T per 50. Kita kalikan dengan negatif, maka menjadi negatifnya berpindah ruas. Menjadi negatif T per 50. Kalau keadaan batasnya itu kita masukkan, maka kita mendapatkan bentuk itu ya hasil integralnya. Kalau keadaan batasnya kita masukkan, maka kita mendapatkan 30 min T per negatif 20. Negatif 20 diperoleh dari mana? 30 dikurang 50, ya tidak. Ketika mula-mula ada di dalam tangki, suhu airnya kan 50 derajat Celcius. Maka 30 min 50 min 50 berapa? Ya negatif 20. Ya tidak. Nah, sekarang lennya kita hilangkan. Kalau lennya dihilangkan, maka akan muncul bentuk eksponensial yang negatif T per 50 menjadi eksponensial. Maka bentuknya menjadi ini. Negatifnya tadi di pembilang kalikan negatif, penyebut kalikan negatif, maka menjadi T min 30 per 20. Ya toh, lennya kita hilangkan, maka muncul bentuk eksponensial. Sehingga persamaan suhunya itu sebagai fungsi waktu menjadi ini. T sama dengan 30 plus 20 eksponensial negatif T per 50. Bentuknya adalah sama dengan itu. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan. Nah, tadi kalau waktunya 1 jam bagaimana? Kalau waktunya 1 jam,
maka suhu di dalam tangki menjadi berapa? Suhunya harus lebih rendah loh ya. Kenapa suhunya harus lebih rendah? Karena suhu air yang masuk itu lebih rendah daripada suhu mula-mula. Ya toh? Suhu mula-mulanya 50 tadi. Maka tinggal dimasukkan. T-nya adalah 60. Maka persamaan kita menjadi 30 plus 20 eksponensial negatif 60 per 50. Maka menjadi 36 derajat Celcius. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita melanjutkan ke soal berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Loh Mbak, nagih budane itu tanggal selawe Oktober loh ya. Iya kan memintanya. Saya langsung ngirim tanggal 25, tapi bunyi ya toh jam piro jam itu mergo kan gawene kudu tanteng. Jaluke jam loro, jam loro. Jam 2 siang. Ini jam loro kan 10 14 mati kan dari sini aku tanggal selawe Oktober. Aku malah pikirin bunyi ya. Aku narik kan dari mungkin sebenarnya permintaan ini bagaimana yang pengelola nanti tak kasih cara nah orang dari mana aku ya kok enggak kok saya tak kena orang ya orang dengan informasi yang sesuai ya jadi mata ya kan aku pokoknya setiap pertanyaan ini saya itu langsung respon ya tambah ini dari sambung ya, halo. Baik. Sekarang kita lihat soal berikutnya ya. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lihat soal berikutnya. Nah, kita lihat soal nomor 6 berikut. Kita lihat soal 6 berikut. Soal ini sebenarnya sudah ada yang di soal neraca massa kemarin ya, tapi ini saya bahas di sini, ya. Di sini ada sebuah tangki berpengaduk mula-mula berisi larutan garam dengan konsentrasi 35 gram per liter. Sebanyak berapa? 100 liter. Suhunya berapa? 30 derajat Celcius. Jadi di dalam tangki berisi larutan garam sebanyak 100 liter, suhunya 30 derajat Celcius, konsentrasinya adalah berapa itu? 35 gram per liter. Nah, pada suatu saat ke dalam tangki itu dimasukkan air sebanyak 10 liter per menit. Suhunya berapa suhu air yang masuk? 30 derajat Celcius. Ternyata selain dimasukkan air, ternyata ke dalam tangki juga dimasukkan larutan garam. Sebanyak berapa? 5 liter per menit. Konsentrasinya berapa larutan garamnya? Di sini sudah diketahui 10 gram per liter. Suhu larutan garam yang masuk berapa? 70 derajat Celcius. Nah, selain ada aliran masuk ke dalam tangki, ternyata
di dalam tangki juga ada aliran yang keluar. Maka di sini aliran yang keluar ternyata sudah diketahui. Besarnya adalah 10 liter per menit. Nah, di sini tangkinya itu diaduk. Pengadukannya dianggap berjalan dengan baik sehingga larutan di dalam tangki menjadi homogen. Dalam tangki menjadi homogen karena pengadukannya berjalan dengan baik. Nah, sekarang di sini sudah ada pernyataan lagi. Densitas dan kapasitas panas dianggap tetap. Rho dan Cp dianggap tetap. Di sini pertanyaannya yang kita diminta untuk menjawab, diminta untuk memodelkan persamaannya, persamaan matematis yang menyatakan hubungan antara, ingat ya, ternyata di sini di dalam tangki ada perubahan konsentrasi. Maka kita membuat persamaan matematis yang menyatakan hubungan antara konsentrasi dan suhu di dalam tangki sebagai fungsi waktu. Nah, pertanyaan yang kedua sekarang. Berapa waktu yang diperlukan ketika konsentrasi garam di dalam tangki itu adalah setengah dari konsentrasi mula-mula. Konsentrasi mula-mula kita tadi berapa? 35 gram per liter ya. Berarti kalau setengahnya ya 35 per 2. Berarti 17,5 gram per liter. Nah, kita diminta untuk menentukan apa? Menentukan suhu di dalam tangki. Suhu larutan di dalam tangki menjadi berapa? Gitu ya, ketika konsentrasinya adalah setengah dari konsentrasi mula-mula. Baik, sekarang kalau mau menyelesaikan sebaiknya gambar alirannya ya, supaya Anda mengerjakannya enak, mengerjakannya enak ya. Jadi di dalam tangki tadi mula-mula berisi larutan sebanyak berapa tadi? Di dalam tangki mula-mula berisi larutan sebanyak 100 liter. Konsentrasinya berapa? 35 gram per liter. Suhunya berapa di dalam tangki ketika mula-mula? 30 derajat Celcius. Di dalam tangki ada aliran masuk tadi. Ini perlu digambarkan ya supaya Anda mengerjakannya enak. Kalau membuat seperti ini besok waktu Anda mengerjakan skripsi, saya juga selalu seperti itu. Kalau ada neraca massa, neraca panas, mesti saya minta untuk menggambarkan pola alirannya supaya mengerjakannya kepenak, mana aliran masuk, mana aliran keluar, supaya Anda tidak bingung, tidak kisruh. Jadi kalau ada perubahan massa, perubahan suhu, maka sketsa dari prosesnya itu saya minta untuk menggambarkan. Mesti gitu, hukumnya wajib. Supaya apa? Mencegah kekeliruan. Kalau kita teliti kan, kita meminimalisir kesalahan. Ini adalah air yang masuk, yaitu 10 liter per menit, suhunya 30 derajat Celcius. Alirannya tadi, aliran masuk ada dua toh, selain ada air, juga ada larutan garam. Nah, sebanyak 5 liter per menit. Konsentrasinya berapa tadi larutan garam yang masuk? 10 gram per liter. Suhunya berapa? Suhunya adalah 70 derajat Celcius. Nah, dengan kondisi ini, maka di dalam tangki itu jelas ada perubahan massa. Kok ada perubahan massa ya? Apakah massanya itu akan semakin bertambah atau semakin berkurang? Yang masuk aja 10 dan 5. Berarti kalau seolah-olah kita melihatnya ada 15. Yang keluar 10 liter. Maka otomatis nanti ke dalam tangki massanya akan naik. Kenapa bisa naik? Karena laju yang masuk itu lebih besar daripada laju alir massa yang keluar. Dari sini saja kita sudah tahu
Oh, mesti di dalam tangki ada perubahan massa. Massanya semakin naik, massanya semakin besar. Sekarang selain ada perubahan massa, ada perubahan massa masuknya tadi, maka ada perubahan konsentrasi. Kok bisa ya terjadi perubahan konsentrasi? Ingat, karena di dalam tangki mula-mula itu konsentrasinya adalah 35 gram per liter. Ke dalam tangki dimasukkan air, dimasukkan larutan garam 5 liter per menit, konsentrasinya 10 gram per liter. Dari sini saja kita sudah berimajinasi, karena menyusun pemodelan matematis wajib selain paham konsep dasar dari chemical engineering tools, wajib paham konsep matematis, juga harus punya daya imajinasi supaya kita bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam tangki. Ya toh, kalau tahu maka kita mudah memodelkan matematisnya. Oh ya, berarti kita punya kemampuan berimajinasi. Oh, ternyata di sini karena yang mula-mula di dalam tangki adalah 35 gram per liter. Ada larutan garam masuk dengan konsentrasi 10 gram per liter. Maka otomatis di dalam tangki mesti akan ada perubahan konsentrasi selain ada perubahan jumlah massa. Konsentrasinya menjadi bagaimana? Konsentrasinya menjadi semakin besar daripada konsentrasi mula-mula. Betul tidak? Nah, sekarang berarti dari soal ini kita bisa membayangkan lagi. Di dalam tangki suhunya 30 mula-mula. Ada air 30, berarti tidak ada perubahan suhu. Tetapi selain ada air, ternyata ada aliran larutan garam, suhunya 70 derajat Celcius. Maka di dalam tangki mesti ada perubahan suhu. Ya toh, karena mula-mulanya 30. Ada aliran masuk 70. Maka di dalam tangki mesti ada perubahan suhu. Mesti ada kenaikan. Karena apa? Yang masuk per menitnya suhunya jauh lebih tinggi, 70. Maka mesti di dalam tangki ada perubahan suhu. Suhunya bagaimana perubahannya? Mesti positif karena akan naik. Akan naik suhunya. Maka suhu di dalam tangki mesti per menitnya akan menjadi naik. Itu kan daya imajinasi kita. Nah, sekarang kita bisa mengatakan ternyata di dalam tangki 1 ada perubahan jumlah massa, 2 ada perubahan konsentrasi, 3 ada perubahan suhu. Maka konsep dasar yang kita pilih dari chemical engineering tools, maka ada apa? Ada neraca massa, karena ada perubahan tadi, perubahan jumlah massa dan perubahan konsentrasi. Maka kita bisa menyusun chemical engineering tools adalah tool neraca massa. Di sini perubahan konsentrasinya kan hanya perubahan konsentrasi secara fisik, tidak ada perubahan fasa, tidak ada reaksi kimia. Maka bentuk neraca massa yang kita pilih adalah bentuk kedua. Itu dalam bentuk apa? Rate of input dikurangi rate of output sama dengan rate of accumulation. Betul tidak? Karena satuannya sudah dalam bentuk rate. Nah, ternyata di dalam tangki juga ada perubahan suhu. Maka tools yang kita gunakan di dalam menyusun persamaan atau menyusun model matematisnya, maka adalah neraca panas. Betul tidak? Yang kita pilih apa? Karena satuan panasnya di sini sudah dalam bentuk laju alir panas, itu panas per waktu, maka yang kita pilih bentuk neraca panasnya adalah bentuk yang kedua, yaitu rate of input dikurangi rate of output sama dengan rate of accumulation.
Baik, tadi kita kembali ke pertanyaan. Pertanyaannya yang A, kita diminta untuk membuat hubungan atau persamaan matematis yang menyatakan hubungan antara konsentrasi dengan waktu. Selain itu juga menyatakan hubungan antara suhu dengan waktu. Model matematisnya itu yang kita diminta, yaitu hubungan antara konsentrasi dengan waktu dan persamaan matematis yang menyatakan hubungan antara suhu dengan waktu. Yang kita jawab mana dulu? Kalau yang Anda selesaikan itu adalah persamaan suhu sebagai fungsi waktu, maka kata kuncinya Anda wajib menyusun neraca massa total dulu. Karena yang dibutuhkan di dalam menyusun neraca panas itu adalah massa. Kenapa massa dibutuhkan? Karena di dalam tangki di sini yang terjadi adalah perubahan suhu. Maka kalau perubahan suhu kita menggunakan persamaan panas sensibel. Kalau dalam panas sensibel kan butuh satuan massa. Ya tidak. Massa yang kita butuhkan dari mana? Ya tadi. Maka kita sebelum menyusun neraca panas, kalau yang Anda neraca panas dulu yang Anda selesaikan ya, maka neraca massa total wajib diketahui. Sudah jelas ya, nanti saat menyusun skripsi jangan kisruh itu. Karena yang problem menyusun neraca panas, neraca massa, banyak anak-anak itu mengerjakan skripsi saenake dhewe gitu ya. Jadi saya jelaskan lagi. Kalau yang Anda susun itu adalah neraca panas dulu, persamaan hubungan antara suhu dengan waktu, berhubung di dalam tangki di sini adalah perubahan suhu, maka yang kita gunakan adalah panas sensibel. Panas sensibel kan MCP dt. M-nya dari mana? Maka kita menyusunnya dari neraca massa total dulu. Kalau neraca massa komponen dalam menyusun neraca panas tidak digunakan. MCP dt-nya, M-nya adalah dari neraca massa total dulu. Baik, sekarang yang kita susun apa dulu? Neraca panas dulu atau neraca massa dulu? Terserah. Kita susun neraca massa dulu aja ya, biar runtut ya. Biar runtut tidak bolak-balik gitu ya. Yang kita susun adalah neraca massa dulu. Kalau di dalam neraca massa di sini, kita lihat. Di dalam tangki itu ada berapa komponen? Nah, biasa ini saya sampling ya. Nurulita. Nurul di mana? Nggak ada. Jeremia. Sampling ya, saya ya, kepengen ngerti apakah Anda paham atau tidak. Saya nggak nilai loh ini loh, saya hanya mau menanyakan apakah yang saya jelaskan, itu Anda pahami atau tidak. Sinta, kok enggak ada semua? Abdur. Ibu. Ya, Dur. Di dalam ini ada berapa komponen? Di dalam tangki di sini itu ada berapa komponen massa? Ada 2, Bu. Ada 2. Maka kemungkinan yang bisa Anda susun dalam neraca massa itu ada berapa kemungkinan? Ada 3 kemungkinan. Ya, pinter Dur kamu Dur. Kemungkinannya apa saja Dur? Pinter kamu. Neraca massa total dengan air. Neraca massa komponen air, neraca massa total kemungkinan pertama. Yang kedua Dur, pinter kamu Dur. Neraca massa total dengan larutan garam A. Bukan larutan toh ya anak komponen. Neraca massa total dan neraca massa komponen garam. Larutan itu udah campuran. Kalau larutan kan ada solut, ada solvent. Betul nggak Dur? Betul Bu. Nah berarti kemungkinan yang kedua adalah neraca massa total dan neraca massa komponen garam. Bukan larutan loh ya. Kalau larutan itu total nanti. Kemungkinan yang ketiga Dur? Berarti kemungkinan ketiganya adalah neraca massa air itu sendiri dengan neraca massa komponen. Pinter 100. Nah,
Yang kita pilih yang mana dari ketiga kemungkinan itu? Yang kita pilih kemungkinan yang keberapa? Tak tanyakan yang lain ya. Anwar Ibrahim. Ini Perdana Menteri Malaysia ya dulu ya, mantan Perdana Menteri. Anwar Ibrahim, saya kok pengen ngerti wajahmu Tawar. Anwar, dirimu di mana? Saya kok tidak pernah tahu wajahmu, War. Kamu kasih hati, War. Anwar, apakah posisimu masih Ya, di Bu. Malaysia? Yo, wajahmu di. Aku pengen ngerti. Bentar, Bu. Ya, wajahmu kayak apa, Tawar? Kamu di Malaysia ya? Wah, kan mesti urung adus, urung gosok gigi nih. Waduh, urung sisiran juga. Ini masih pakai sarung kamu kayaknya. Ya, War. Gak apa-apa sih. Ya toh, kelihatan berarti tadi kamu entah kemana. Tapi semoga memperhatikan. Ayo, War. Dari ketiga kemungkinan yang sudah disebutkan oleh si Abdur, gitu ya. Tadi Abdurrahman kan sudah menyebutkan ada 3 kemungkinan. Dan masing-masing kemungkinan juga sudah dijawab. Ayo, War. Kira-kira yang Anda pilih yang mana? Dasar memilihnya adalah yang banyak datanya dan mudah untuk diselesaikan. Kan gitu kata kuncinya. Apa menyelesaikan kok memilih yang tidak ada datanya dan bisa diselesaikan? Ya toh, kok golek masalah. Ayo, War. Yang dipilih mana, War? Yang komponen A, Bu. Komponen A itu apa? Komponen garam A, komponen garam A. Terus? Kan Terus setiap sama yang total. pinter kamu 100. Ya, betul. Berarti yang dipilih adalah yang banyak datanya kan itu. Neraca massa total atau neraca massa larutan. Karena total kan garam plus air. Garam plus air membentuk larutan garam. Berarti yang kita pilih adalah neraca massa total dan neraca massa komponen garam. Betul tidak? Baik, sekarang kita susun neraca massa total dulu. Karena yang mau kita selesaikan adalah hubungan suhu dengan, hubungan konsentrasi dengan waktu. Neraca massa kok suhu, ya atau busis belepotan ngomongnya. Jadi yang kita susun adalah hubungan antara konsentrasi dengan waktu. Untuk menyusun neraca, bentuk persamaan matematis hubungan antara konsentrasi dengan waktu, kita butuh apa tadi? 2 bentuk neraca massa total dan neraca massa komponen garam. Baik, yang kita susun neraca massa total dulu. Berarti satuannya harus apa ini? Satuannya dari neraca massa total setiap komponen. Yang kita pilih kan rate of input dikurangi rate of output sama dengan rate of accumulation. Siap-siap lagi ya, sampling ya. Paham enggak? Bimo. Yo Bimo Aryo. Bimo Aryo itu wali kota mana? Tangerang atau mana? Bogor? Saya lupa. Bimo Aryo. Ayo Bim, kamu di Tangerang atau di Bogor, Bim? Saya di Riau, Bu. Di mana, Bim? Di Riau. Wajahmu di, Bim? Wajahmu, yuk tunjukkan kepada diriku. Gelap, Ibu. Bimo Aryo belum on cam. Sudah, saya cek lagi ya, Bim. Nggak apa-apa. Oh, sudah on cam ya kamu ya, wajahmu cuma belum kelihatan. Ayo, Bim. Bentuk neraca massa totalnya setiap satuannya apa, Bim? Halo Bimo. Larutan per menit. Setiap satuannya harus apa, Bim? Larutan per menit. Rate of input dikurangi rate of output sama dengan rate of accumulation. Itu ya. Satuannya rate of input, satuannya harus apa, Bim? Yang kita neracakan neraca massa total ya. Larutan per menit, Bu. Larutan per menit, pinter. Yang output? Ya, sama larutan per menit. Iya, pinter. Yang laju akumulasi? Juga sama. Larutan per menit ya. Betul, pintar. 100 untuk Bimo. Oke ya. Oke ya, terima kasih ya Bim. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Laju alir larutan yang masuk itu ada 2, yaitu air dan garam. Airnya yang masuk berapa? 10 liter per menit. Kali rho. Ya toh,
Karena satuannya kan tidak ada neraca volume, yang ada neraca massa. Maka volume debitnya kita perlu sekalikan dengan densitas. Selalu diingat ya, tidak ada di chemical engineering tool soal neraca volume. Yang ada adalah neraca massa. Maka satuan volume kalau muncul perlu dikalikan dengan densitas. Maka 10 kali rho, ya toh, itu untuk aliran yang masuk airnya. Sekarang garam. Garam berarti 5 kali rho. Yang keluar 10 kali rho, ya toh. Sama dengan laju akumulasi. Laju akumulasi berarti sama dengan apa? Ya perubahan massa larutan garam per perubahan waktu. Kenapa kok perubahan massa larutan garam? Karena yang kita neracakan adalah neraca massa total. Maka yang harus kita ketahui adalah besarnya larutan garam setiap saat di dalam tangki. Maka laju akumulasinya bisa dihitung. Yaitu perubahan massa larutan garam terhadap perubahan waktu. Perubahan massa, perubahan itu dinyatakan dalam bentuk derivatif D, ya toh. D-nya adalah perubahan kali perubahan massa larutan. Massa larutannya apa? Ya V kali rho, ya kan? Dibagi dengan dt. Satuannya adalah menjadi larutan garam per waktu. Sehingga karena rho-nya di sini tetap, maka rho di setiap suku bisa dicoret habis. Sehingga menjadi berapa? dV per dt sama dengan 5, ya toh. 10 ditambah 5, 15, kurangi 10, maka menjadi berapa? 5. 15 kurangi 10, 10 tambah 5 kan 15, dikurangi 10, maka menjadi 5, maka menjadi dV per dt. Bentuk kita rubah sekarang menjadi dV sama dengan 5 dt. Di sini keadaan batasnya sudah diketahui. Ini adalah persamaan matematis PD, ini PD yang menyatakan hubungan antara volume dengan waktu, yaitu dV sama dengan 5 dt. Ketika waktunya 0 mula-mula, maka volumenya adalah 100. Ya tak? Ketika waktunya tertentu, maka volumenya juga tertentu. Baik, sehingga persamaan kita menjadi bagaimana kalau dimasukkan keadaan batasnya? Maka V dikurangi 100 sama dengan T. Maka hubungan antara volume dengan waktu adalah V sama dengan 100 plus T. V sama dengan 100 plus T. Jadi persamaan matematis yang menyatakan hubungan antara volume dengan waktu adalah V sama dengan 100 plus T. Saatnya kita menentukan neraca massa komponen garam, karena itu yang kita pilih tadi. Maka bentuknya apa? Rate of input kurangi rate of output sama dengan rate of accumulation. Bentuknya adalah sama dengan itu. Sehingga persamaan kita menjadi ini 10 kali 0. Konsentrasinya kan 0 karena hanya air yang masuk. 10 kali 0. Sekarang untuk yang larutan garam, berarti 5 kali 10. 5 kali 10. Dikurangi larutan garam, dikurangi massa garam yang keluar dari tangki. Karena yang kita neracakan adalah komponen garam. Berarti 10 kali Ca. Nah, ini yang keluar adalah 10 kali Ca. Sekarang laju akumulasinya, berarti perubahan massa garam terhadap perubahan waktu. Maka berapa? Ya 10 kali Ca. Tuh ya, ingat volume itu sebagai fungsi waktu. Ca konsentrasi garam, larutan garam konsentrasinya juga fungsi waktu. Sehingga
persamaan kita menjadi apa? 50 min 10 kali CA sama dengan ini. Menjadi CA kali dV per dt plus P kali dCA per dt. Bentuknya adalah sama dengan itu. Nah, sehingga CA-nya tadi belum diketahui, itu yang ditanyakan. dV per dt-nya berapa? dV per dt-nya adalah 5. Plus apa, Mbak? Baru kasih rekomendasinya sebagai pembimbing apa atau sebagai sekretaris jurusan? Itu apa? Nah, pembimbing kan rasa dicap ya Mbak ya. Emang Ora, wong iki surat gue pasca sarjana, orang anak cap-capan, nggak ada cap. Nggak ada, itu pribadi kok, nggak ada cap. Iya, rekomendasi. Mak Bu Reni sebagai dekan, ono capek Mbak. Sebagai dekan, rekomendasinya sebagai pembimbing nggak perlu dicap. nggak perlu dicegat, tapi nak sebagai dekan. Iya betul. Nah ini Bu Reni sebagai apa? Bu Reni sebagai dekan atau sebagai oh ya, sebagai dekan berarti disatukan. Dulunya mintanya disatukan. Nah ini sebagai dekan sebagai pribadi. Karena jurusan kan nggak punya cap, ini tidak bisa. Tapi ini karena sekretaris jurusan itu nggak punya cap ya. Level terendah yang punya cap itu adalah fakultas. Itu dari ya betul. Karena memang gitu aturannya juga. Tapi ada yang baik, sambil karena saya ngurus jurusan ya. Baik, sehingga persamaan kita menjadi ini. dV per dt 5 ya tadi. V-nya 100 plus T. Sehingga persamaan kita menjadi ini. Menjadi 50 minus 15 CA sama dengan 100 plus T kali dCA per dt. dCA per dt. Nah, sekarang kita keluarkan 5-nya karena semuanya 5 adalah faktornya. 5 maka menjadi 10 min 3 CA sama dengan 100 plus T dCA per dt. Ini adalah PD tingkat 1 dan berpangkat 1 dengan variabel yang tercampur. Sehingga kita menggunakan metode pemisahan variabel. Sehingga bentuknya ini dCA per 10 min 3 CA itu sama dengan 5 per 100 plus T dt. Tidak. Ini adalah PD dengan variabel yang sudah terpisah. Perubah bebasnya ada berapa? 1, yaitu T. Perubah tidak bebasnya berapa? 1. Berarti jelas PD ini adalah PD yang langsung bisa kita selesaikan. Ya toh. Jadi PD ini yang bisa kita selesaikan. Kita pakai menyelesaikannya dengan apa? Dengan integral tertentu. Nah, berarti kalau integral tertentu, batas atas dan batas bawah di integral wajib kita tentukan. Ketika waktunya 0, mula-mula, ya toh, maka konsentrasi larutan garam, kenapa yang kita pilih larutan garamnya yang di tangki ya? Ingat, karena sistem kita tinjauannya adalah neraca massa di tangki. Maka konsentrasinya mula-mula yang kita gunakan adalah konsentrasi dalam tangki. Karena mahasiswa sering kisruh, itu
konsentrasi mula-mulanya adalah yang masuk. Salah, nganggur banget. Konsentrasi mula-mulanya adalah konsentrasi di dalam tangki, yaitu 35. Nah, ketika waktunya tertentu, maka konsentrasinya juga tertentu. Nah, sekarang, ya Mbak? Ya Mbak, tantangan. Siap ya. Sip, Marco sip. Iya, sip, kotak tanda tangan nih Mbak. Sip, harga. Ya oke, sip, bentar ya. Nah, sekarang kalau kita integralkan, maka hasilnya adalah sama dengan ini. Negatif sepertiga, ln 10 min 3 CA sama dengan ini, hasil integralnya. 5 ln 100 plus T, keadaan batasnya dimasukkan. Setelah keadaan batas dimasukkan, ya toh, paham ya? Negatif, semua dikalikan dengan negatif 3. Maka ini menjadi negatif 15. Karena 3 kali 5, negatif 3 kali 5, maka menjadi negatif 15. Kita masukkan keadaan batasnya, maka diperoleh ini. Nah, ini bentuknya adalah sama dengan ini. Nah, berarti persamaannya menjadi ini. Berarti hubungan antara konsentrasi dengan waktu adalah sama dengan ini. Sampai di sini bisa dipahami? Sampai di sini paham enggak, Div? Uswatun, paham enggak, Us? Paham, Ibu. Alhamdulillah. Niken paham enggak, Ken? Ada yang ditanyakan? Paham ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau semua paham. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Hubungan antara konsentrasi dengan waktu sudah diketahui, sudah terjawab ya. Karena berarti pertanyaan A separuhnya sudah terjawab. Karena kita diminta juga untuk yang hubungan antara suhu dengan waktu. Baik. Sekarang persamaan neraca panas. Ingat, kalau menyusun neraca panas, karena di dalam tangki ada perubahan panas sensibel, maka kita butuh informasi massa. Maka kalau informasi massa yang kita gunakan kan MCP/GT, karena kita ada perubahan suhu. Maka yang kita gunakan adalah panas sensibel, MC.